Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana Aulia Rahma dengan NIM G0024183 dari kelompok A1. Nah, pada blok 2.2 sistem kardiovaskuler, pada laporan anatomi yang pertama ini saya akan membahas mengenai traktus dari sistem respirasi yang superior. Jadi respirasi superior itu ada 3 organ, yaitu yang pertama ada hidung, nasal, faring, dan juga laring. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai nasal atau hidung. Jadi hidung, nasus itu tuh ada beberapa bagian, yaitu yang pertamanya ada di nasus externus atau di bagian luarnya. Nah, di bagian luarnya ini dia itu terdiri dari beberapa osa, yaitu ada os nasalis, kemudian ada os maxilla yang di sini, kemudian ada os frontalis yang agak atas bagian sini. Kemudian dia juga tersusun oleh beberapa kartilago, yaitu ada cartilago processus lateralis septinasi ini, kemudian cartilago alaris mayor ini yang bagian sini, kemudian juga ada cartilago alaris minor, serta ada cartilago septinasi, itu sekat yang membatasi antara dua rongga hidung ini. Nah, kemudian ini ada lagi juga nih os nasalis, terus proses lateralis dari cartilago septinasi, terus ada cartilago alaris minor, cartilago alaris mayor, kemudian dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk ke regionnya. Di kavum itu ada apertura sama ada region. Nah, kalau apertura itu kayak pintu masuk atau pintu keluar. Nah, itu ada 2, yaitu nares atau lubang hidung, yaitu apertura nasalis anterior bagian depan kan ini. Terus ada juga namanya coana tuh agak di belakang nih. Ini nares, terus ini coana. Nah, coana di belakang namanya apertura nasalis posterior. Terus regionnya tuh ada 3, yaitu regio vestibulum nasi ini regio vestibulum nasi, kemudian ada regio respirasi, dan juga ada regio olfaktori. Nah, selanjutnya kita membahas tentang septum nasi. Septum nasi ini itu dinding di bagian medial yang memisahkan dari kavum nasi dextra sama sinistra. Nah, dia itu tersusun dari kayak yang pertama ada cartilago septinasi, septal cartilage, terus ada vomer, kemudian ada juga lamina perpendicularis os ethmoidalis, terus ada spina nasalis os frontalis berarti di atas itu kan, mana ya, ini. Terus ada os nasalis itu sendiri, sama crista nasalis os maxilla, dan juga os palatinum. Nah, kalau di dinding lateralnya di ujung gini, di samping-samping gini, itu tuh punya 3 lengkungan tulang yang bertingkat yang membentuk nih, 3 lengkungan tulang yang bertingkat, namanya adalah concha, yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, sama concha nasalis inferior. Nah, di concha nasalis ini membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoethmoidalis, terus meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Oke, lanjut ke sinus paranasalis. Sinus paranasalis ini itu ada 4, yaitu ada sinus maxillaris, sinus frontalis, kemudian sinus ethmoidalis, sama sinus sphenoidalis. Nah, sinus paranasal ini tuh dia tuh berisi udara dari bagian penapasan ke dalam rongga hidung di dalam kranium. Fungsinya itu dia untuk mengurangi berat dari
berat tengkorak sama meningkatkan resonansi suara. Terus next ke vaskularisasinya. Jadi vaskularisasi utama dari bagian sini tuh adalah dari arteri karotis interna sama eksterna, yaitu ada cabang dari arteri karotis eksterna, ada arteri sphenopalatina, terus arteri palatina mayor, arteri labialis superior, sama ramus lateralis nasi. Terus kalau cabang dari arteri karotis internanya ada arteri ethmoidalis anterior sama ethmoidalis posterior. Venanya juga sama, cuma diubah aja namanya, kayak vena sphenopalatina, vena palatina major, dan lain-lain. Terus kalau inervasinya, kalau yang penciuman itu penciuman itu oleh nervus olfactorius nih, untuk yang penciuman. Tapi kalau untuk sensorik umum itu ada dari cabang-cabang nervus ophthalmicus kayak nervus ethmoidalis anterior sama ethmoidalis posterior. Terus ada juga nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Terus kalau yang otonom itu dia dari nervus facialis sama nervus maxillaris. Selanjutnya ke faring. Nah, lanjut ke faring. Faring ini ada 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nih nasofaring, naso kan hidung kan, terus orofaring tuh masih bersama rongga mulut, terus laryngofaring yang berhubungan sama laring. Yang pertama akan membahas tentang nasofaring. Nah, ini nasofaring. Nasofaring itu letak skeratopisnya, dia tuh terletak di VC1 sampai VC2. Terus fungsinya adalah sebagai respirasi. Dia nih ada bangunan-bangunannya, ada kayak coana, opte atau ostium, pharyngeum, tuba auditif, eustacii. Terus ada tonsil. Tonsil ya. Oke, terus ada torus tubarius sama torus levatorius, dan juga rectus pharyngeus. Terus kalau orofaring itu kan yang di bagian mulut sini kan. Nah, ini orofaring. Orofaring tuh letak skeletopisnya ada di VC2 sampai VC3. Nah, apa lagi ya? Fungsinya ini sebagai proses pencernaan, of course karena berhubungan sama mulut kan. Terus dia itu ada isthmus faucium. Terus ada arcus palatoglossus, terus arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, sama tonsilla palatina. Terus yang terakhir ada laryngofaring. Laryngofaring agak ke bawah gini. Laryngofaring itu letak skeletopisnya di VC3 sampai VC5. Dia itu ada fossa piriformis sama additus laryngeus. Ini additus laryngeus sama fossa piriformis. Fossa piriformis ya. Oke, terus kalau vaskularisasinya di bagian atas itu dia vaskularisasi oleh arteri karotis eksterna kayak arteri maxillaris, arteri facialis, pharyngeal ascendens, sama lingualis. Kalau di bagian bawah dia dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, terus ada kayak arteri thyroid inferior. Terus venanya yaitu plexus vena pharyngealis. Kalau inervasinya, sensoriknya oleh nervus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau motoriknya oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Lanjut masuk ke laring. Laring ini ada kayak beberapa skeletonnya, yaitu ada beberapa kartilagonya. Kartilago laringis itu ada kartilago tiroid, terus ada kartilago krikoid, kartilago apa tadi, tiroid, terus ini mana ya krikoid ya, nih krikoid. Terus ada epiglottis yang bagian atas. Terus kartilago arytenoid, terus ada corniculata, terus ada cuneiform, sama triticea. Terus kalau di kavitas laringis ini tuh ada kayak beberapa bangunan penting,
yaitu ada plica vestibularis, plica vestibularis yang ini. Terus habis itu ada rima vestibuli, terus ada plica vocalis, pita suara di bagian laring, kayak pita suara di bagian laring. Terus ada rima glottis dan ventriculus laryngis. Nah, ada kayak beberapa ruang gitu di bagian laring, yaitu ada ruang supraglotis, ruang transglotis, sama ruang subglotis. Nah, kalau ruang supraglotis ini tuh dia daerahnya mencakup dari aditus laringis sampai plica vestibularis. Tapi kalau ruang transglotis dia tuh dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Terus kalau ruang subglotis dia dari plica vocalis sampai cartilago cricoid. Terus ada kayak beberapa jaringan lunak di laring. Itu dia ada ligamentum sama membrana ekstrinsik kayak membrana tiroid, sama ligamentum hyopigotum. Terus sama kalau ligamenta sama membrana intrinsiknya ada membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, sama conus elasticus. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.